Ya pemirsa, jumpa kembali bersama saya Dewi Sulistia dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. Ya pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung bersama DPRD menegaskan pembangunan infrastruktur jalan tetap menjadi program prioritas pada tahun 2026. Dengan target capaian jalan mantap sebesar 85%. Komitmen tersebut dibahas dalam rapat dengar pendapat Komisi 4 DPRD Provinsi Lampung bersama Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, BMBK, Dinas Cipta Karya, serta Dinas Pengairan yang mengagendakan evaluasi program dan rencana kegiatan organisasi perangkat daerah teknis pada Senin 19 Januari 2026. Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Lampung Muklis Basri mengatakan keberlanjutan prioritas pembangunan infrastruktur jalan tercermin dari besarnya alokasi anggaran Dinas BMBK pada 2026 yang lebih tinggi dibandingkan OPD lainnya. Menurut Muklis, ini menunjukkan bahwa infrastruktur jalan masih menjadi program prioritas pemerintah daerah karena memang menjadi kebutuhan dan tuntutan utama masyarakat. Ditambahkan capaian jalan mantap di Provinsi Lampung pada akhir 2025 berada di angka 79,99% pada 2026. Pemprov Lampung bersama DPRD menargetkan peningkatan menjadi 85%. Target tersebut dinilainya realistis dan terukur. Menurut Muklis, target itu didukung oleh kondisi jalan yang hanya tergradasi sekitar 2%, serta peran aktif unit pelaksana teknis daerah dalam melakukan perbaikan. Dengan demikian, ruas jalan yang sebelumnya rusak berat dapat ditingkatkan menjadi rusak ringan. Dalam RDP tersebut, Komisi 4 DPRD Lampung juga menyoroti rencana pinjaman daerah sebesar 1 triliun yang akan digunakan untuk membangun 18 ruas jalan di seluruh wilayah Lampung. Saat ini proses persiapan masih berlangsung dan lelang ditargetkan mulai Februari 2026. Ditegaskan seluruh ruas jalan yang dibangun telah ditetapkan sesuai skala prioritas, terutama ruas yang rusak parah, memiliki kepadatan penduduk tinggi dan sangat dibutuhkan masyarakat. Selain pembangunan 18 ruas jalan tersebut, sekitar 250 miliar juga akan dialokasikan untuk penanganan ruas jalan lainnya. Muklis menambahkan pemerintah Provinsi Lampung mulai mengalihkan pembangunan jalan ke konstruksi rigid beton karena dinilai lebih tahan lama, memiliki masa pemeliharaan lebih panjang, serta selisih biaya yang tidak terlalu jauh dibandingkan konstruksi fleksibel. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menyampaikan bahwa pembangunan Koperasi Merah Putih KDMP di Lampung telah mencapai progres 35,8%. Meski demikian, Gubernur menilai sejumlah tantangan masih perlu segera diatasi agar program tersebut berjalan dengan optimal. Pemerintah Provinsi Lampung menggelar rapat monitoring pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih di ruang rapat utama kantor Gubernur Lampung pada Senin 19 Januari 2026. Rapat dihadiri Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal, Panglima Kodam 21 Radin Intan Maijen TNI Kristomei Sianturi, Kepala Dinas Koperasi dan UMK Provinsi Lampung, Pelaksana Tugas Kepala BPKAD Lampung, serta sejumlah undangan terkait. Menurut Gubernur Mirza, usai rapat salah satu kendala utama berkaitan dengan ketersediaan lahan yang luas dan berada di lokasi strategis. Sebab banyak aset milik desa maupun pemerintah kabupaten kota justru berada di wilayah pelosok sehingga sulit terjangkau oleh masyarakat. Padahal, kata Gubernur Mirza, keberadaan Koperasi Merah Putih menuntut lokasi yang mudah diakses sehingga koperasi dapat benar-benar berjalankan fungsinya sebagai pusat aktivitas ekonomi warga. Selanjutnya, Gubernur Mirza menegaskan bahwa pemanfaatan aset daerah untuk pembangunan gerai Koperasi Merah Putih tidak menggunakan mekanisme tukar gulung,
Sebagai gantinya, pemerintah Provinsi Lampung memilih skema sewa hibah atau pinjam pakai yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, untuk pembangunan fisik gerai, pemerintah pusat menyediakan dukungan pendanaan dukungan tersebut. Kata Gubernur Mirza, mampu mempercepat realisasi koperasi merah putih di berbagai wilayah di Lampung. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menambahkan untuk memastikan percepatan pembangunan gerai merah putih yang merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut, Pemprov Lampung siap mengoptimalkan seluruh aset yang dimiliki, termasuk aset milik pemerintah Kota Bandar Lampung dan instansi vertikal seperti BUMN selama memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Tadi memastikan percepatan pembangunan gerai merah putih. Untuk 15 kabupaten kota, alhamdulillah sudah mencapai hampir 40% pembangunannya dan sudah dalam pelaksanaannya. Hari ini tadi fokus ke pembangunan di Bandar Lampung. Bandar Lampung kita memastikan pemerintah provinsi ikut hadir aset-aset pemerintah provinsi yang mana yang bisa digunakan untuk pembangunan merah putih, koperasi merah putih. Kemudian juga aset Kota Bandar Lampung, begitu juga dengan aset instansi vertikal yang ada, BUMN, juga semua kita maksimalkan potensinya karena di Bandar Lampung kan mencari lahan sekitar 600 sampai 1000 meter cukup butuh data yang bagus sehingga kita dukung semua. Pak Gubernur sudah memerintahkan aset pemerintah provinsi yang ada di Bandar Lampung maupun di kabupaten kota yang sesuai ya. Yang sesuai itu artinya luasannya 600 sampai 1000 meter, lokasinya di tempat yang strategis bisa dijangkau. Nah, apabila itu memenuhi kriteria tersebut dan memang tidak mengganggu pelayanan publik pemerintah Provinsi Lampung, maka kita akan gunakan untuk proses KDMP. Pun dengan tadi ada Bandar Lampung, Sekda Bandar Lampung juga diminta untuk berkoordinasi dengan Kodam dan Dandim setempat memastikan data aset yang ada. Sehingga kita pastikan dukungan pemerintah Provinsi Pak Gubernur untuk pembangunan KDMP itu bisa berjalan dengan maksimal dan optimal. Marindo menambahkan Gubernur Lampung telah meminta dilakukan pendataan menyeluruh terhadap aset-aset milik Pemprov Lampung, baik yang berada di Kota Bandar Lampung maupun di kabupaten kota lainnya, yang berpotensi digunakan untuk pembangunan KDMP. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung menargetkan peningkatan pendapatan asli daerah pada tahun 2026 melalui penguatan sinergi dengan pemerintah kabupaten kota guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Hal ini disampaikan Asisten Administrasi Umum Satdar Prof Lampung, Sulpakar, mewakili Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal saat memimpin rapat rencana kerja pajak daerah tahun 2026 di Ruang Abung Balai Kratun Kompleks Kantor Gubernur Lampung pada Senin 19 Januari 2026. Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan peningkatan pendapatan asli daerah pada tahun 2026 melalui penguatan sinergi dengan pemerintah kabupaten kota guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Hal ini disampaikan Asisten Administrasi Umum Setda Prof Lampung, Sulpakar, mewakili Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal saat memimpin rapat rencana kerja pajak daerah tahun 2026 di Ruang Abung Balai Kratun Kompleks Kantor Gubernur Lampung pada Senin 19 Januari 2026. Sulpakar menjelaskan optimalisasi, pengelolaan serta peningkatan kualitas pelayanan pajak daerah menjadi instrumen penting dalam mendorong kontribusi PAD, khususnya dari sektor pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak alat berat, dan pajak air permukaan. Dirinya mengatakan berbagai upaya koordinasi dan pembahasan telah dilakukan secara berkesinambungan guna memastikan target PAD yang telah ditetapkan dapat tercapai, bahkan berpotensi meningkat pada perubahan APBD tahun 2026. Terkait dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah kita, terutama dari sektor PKB, BPNKB, dan sektor alat berat dan pajak air permukaan.
Nah, ini tentunya sudah kita lakukan rapat secara maraton dengan harapan dari 3 sektor ini kita bisa mengoptimalkan pendapatan asli daerah kita. Yang tadinya dari target yang sudah ditetapkan, kita harapkan di perubahan APBD 2026 yang akan datang, kita mengalami perubahan kenaikan pendapatan asli daerah. Bukan sebaliknya, kita mengalami perubahan menurun. Nah, ini tentunya. Tadi kita undang, karena dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah ini tentunya tidak mudah. Kita harus melibatkan semua komponen, terutama pemerintah daerah. Sehingga hari ini kami hadirkan di samping Kepala Samsat Kabupaten Kota, merupakan perangkat pemerintah Provinsi Lampung, juga kita hadirkan Kepala Bapenda Provinsi Lampung. Karena kita akan mengoptimalkan pelayanan dari tingkat yang paling bawah, yaitu memberdayakan tingkat desa dan kelurahan. Kemudian nanti kita akan difasilitasi oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Bapenda dan Dinas Pemberdayaan Desanya. Karena ada BUMDes, tentu akan kita libatkan. Menurut Sulpakar, upaya peningkatan PAD membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, terutama pemerintah kabupaten kota yang menjadi ujung tombak pelayanan langsung kepada masyarakat. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, intimidasi pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Sekicau, Lampung Barat kepada Rafita Sari, wali murid yang memprotes menu diterima anaknya. Menuntut panjang meski wali murid sudah memaafkan soal intimidasinya. Pihak SPPG dipastikan akan berurusan dengan aparat penegak hukum. Forum Keluarga Alumni IMM Lampung Barat melaporkan pemilik SPPG Sekicau ke Kejaksaan Negeri Lampung Barat dengan dugaan tindak pidana korupsi. Laporan vokal IMM ke Kejaksaan terregistrasi dengan bukti tanda terima pada Senin 19 Januari 2026 yang diterima oleh staf SPKT Kejari Liwa Sepitri Veronica. Ketua Vokal IMM Lampung Barat Heri Agustiawan didampingi pengurus vokal IMM lainnya Salda Andala, Yodi Atrolia, Wadi Syarif datang langsung ke Kejari Liwa. Heri mengatakan pihaknya terpanggil agar peristiwa yang menimpa Rafita, keluarga besar vokal IMM Lampung Barat, tidak terjadi pada warga lainnya. Dikatakan Heri, hasil dari konfirmasi langsung ke pihak dapur MBG membenarkan menu saat itu sesuai dengan foto yang beredar. Diakuinya menu MBG hari itu hanya senilai Rp5.000. Menurut Heri, mereka sudah mengakui jumlah nilai menu MBG untuk anak TK sekitar Rp5.000, sedangkan jatah dari BGN itu sekitar Rp8.000. Kemana Rp3.000-nya? Kami dari pihak vokal mensinyalir bahwa di dalam hal ini adanya ketidaksesuaian soal porsi itu memungkinkan bahwa di situ ada kemungkinan tindak pidana korupsi. Karena yang kami ketahui bahwa untuk porsi anak TK sampai kelas 3 SD yaitu sekitar 8.000, sementara yang ada sesuai dengan foto yang viral saat ini itu sekitar 5.000. Bayangkan saja satu dapur itu memegang sekitar 2.500 sampai dengan 3.000 porsi atau anak. Menurut Heri, dapur SPPG pada umumnya memberikan sekitar 2.000 porsi lebih, sehingga jika sehari menyunat Rp3.000 per porsi, maka sangat besar kerugian negara. Dijelaskan Heri, markup menu MBG tersebut yang dia kategorikan masuk ke dalam tindak pidana korupsi, sehingga vokal IMM Lampung Barat melaporkan dugaan korupsi tersebut ke Kejari Liwa. Hari berharap Kejari Lampung Barat menerima dan memeriksa semua pihak yang terlibat, termasuk pemilik dapur MBG atas nama Anggun Dwi Puspita. Rafita, salah satu wali murid, mengkritik menu MBG Sekicau, malah mendapatkan intimidasi dari pengelola SPPG Sekicau pada Minggu 18 Januari 2026. Saya tanya, itu tuh apa?
apa gitu loh. Maksudnya kan bisa biar jadi evaluasi kita selanjutnya gitu. Masa anak TK dikasih menu seperti itu, apalagi di situ ada call, maaf ya Bu, di situ ada call, coba anak TK gitu. Kecuali kalau misalnya anak SMA atau SMK, oke, saya tahu itu nggak cuma ngurusin satu sekolahan, itu ribuan. Di sini saya cuma mengkritiki gitu loh. Saya nggak mengajak. Cuma kepengen terkenal aja, Ya, saya nggak ada unsur lain pengen terkenal, ada dekengan atau ingin. Nyatanya loh. Nggak ada. Sampean apa lo? Kritik itu boleh. Kritik itu boleh, tapi sampai ke tempatnya, bukan kayak gitu caranya. Kritik itu namanya membongkar aib kalau itu memang salah. Ini sampean ibaratnya main ke dapurnya langsung, Di lihat situ langsung lihat, apa-apa. pantas boleh. Bisa Di ibaratnya video boleh. Boleh mengkritik kan. Naik langsung Atau ke dapur. sampean lihat, coba sekolahan lain kayak mana. Orang sekolah juga ditawarin tadinya kok, kalau nggak mau boleh, nggak nerima kok. Iya benar Pak, benar. Jadi jangan karena 1-2 wali murid sekolahnya satu sekolah jadi kena. Kayak gini kan nanti yang kena kepala sekolahnya kena, murid yang lain juga kena. Pihak pemilik SPPG mendatangi rumah Revita dan mengintimidasi bahkan melontarkan kata-kata ancaman. Dari Lampung Barat, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, Rektor Universitas Lampung, Profesor Lusmelia Afriani menegaskan pentingnya sinergi kepemimpinan dalam memperkuat akreditasi institusi, sekaligus mendorong percepatan masa studi mahasiswa. Penegasan ini disampaikan Rektor Unila saat menghadiri kegiatan pisah sambut dekan dan wakil dekan di lingkungan Fakultas Teknik Unila pada Senin 19 Januari 2026. Rektor Universitas Lampung, Profesor Lusmelia Afriani, menegaskan pentingnya sinergi kepemimpinan dalam memperkuat akreditasi institusi, sekaligus mendorong percepatan masa studi mahasiswa. Penegasan ini disampaikan Rektor Unila saat menghadiri kegiatan pisah sambut dekan dan wakil dekan di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Lampung pada Senin 19 Januari 2026. Kegiatan dihadiri jajaran pimpinan universitas, mulai dari rektor dan para wakil rektor Unila, para dekan Fakultas Teknik terdahulu, ketua jurusan dan program studi, hingga tenaga pendidikan di lingkungan Fakultas Teknik Unila. Rektor menekankan bahwa berbagai program akademik dan kemahasiswaan yang dijalankan Fakultas Teknik tidak hanya berdampak pada penguatan internal fakultas, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap akreditasi program studi, akreditasi fakultas, hingga akreditasi institusi Unila. Menurutnya, kelulusan tepat waktu merupakan elemen strategis yang memiliki pengaruh signifikan terhadap penilaian akreditasi institusi. Upaya percepatan masa studi mahasiswa yang dilakukan. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Kait dengan RUU perampasan aset yang live dari Sarinah dan Menara Garuda. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat pukul 7 malam hanya di Garuda TV. Ya pemirsa, Dede Indasari, mahasiswi Universitas Teknokrat Indonesia, meraih juara 1 Miss Lampung Ambassador 2026. Raihan itu diumumkan dalam malam puncak pemilihan Mr. Miss Lampung Ambassador 2026 yang digelar di Taman Budaya Bandar Lampung pada Minggu 18 Januari 2026 malam. Dede Indasari, mahasiswi Universitas Teknokrat Indonesia, meraih juara 1 Miss Lampung Ambassador 2026. Raihan itu diumumkan dalam malam puncak pemilihan Mr. Miss Lampung Ambassador 2026 yang digelar di Taman Budaya Bandar Lampung pada Minggu 18 Januari 2026 malam. Mahasiswa yang diakrab disapa Indah ini sukses menyisihkan belasan finalis lainnya.
melalui penampilan yang memukau dan percaya diri. Para finalis sebelumnya harus melewati sejumlah tahapan seleksi ketat, mulai dari 10 besar, 6 besar, hingga mengerucut ke 3 besar. Sebelum Dewan Juri menetapkan Indah sebagai pemenang utama. Malam puncak pemilihan Mr. Miss Lampung Ambassador 2026 berlangsung meriah dan dibuka dengan penampilan para finalis. Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi perkenalan diri, parade busana, serta sesi tanya jawab bersama Dewan Juri yang menjadi penentu penilaian akhir. Pada penampilannya, Dede Indasari tampil dengan penuh keyakinan dan berhasil memikat perhatian tidak hanya Dewan Juri, tetapi juga para penonton yang hadir. Hal tersebut tercermin dari antusiasme para pendukung yang memenuhi lokasi acara serta memberikan sorakan dan tepuk tangan meriah sepanjang penampilannya di atas panggung. Dalam ajang tersebut, Dede Indasari dinobatkan sebagai Miss Lampung Ambassador 2026 bersama partnernya Mario Albar yang juga meraih gelar Mr. Lampung Ambassador 2026. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, aksi perampokan dengan menggunakan senjata api terjadi di Jalan Tiuk Daya Asri, Kecamatan Tumi Jajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Senin 19 Januari 2026. Seorang sopir truk menjadi korban dalam kejadian tersebut dengan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Aksi perampokan dengan menggunakan senjata api terjadi di Jalan Tiuk Daya Asri, Kecamatan Tumi Jajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Senin 19 Januari 2026. Seorang sopir truk menjadi korban dalam kejadian tersebut dengan kerugian ditafsir mencapai ratusan juta rupiah. Korban diketahui bernama Santo, pengemudi truk putih yang saat itu hendak menyetorkan uang hasil usaha tokonya ke Bank Mandiri Daya Asri. Saat melintas di depan Masjid Al-Fatah, korban tiba-tiba diserang pelaku dengan tembakan ke arah kaca kendaraan sebanyak 2 kali hingga kaca truk pecah. Dalam kondisi terancam, korban terpaksa menyerahkan sebuah tas berwarna biru kehijauan yang berisi uang tunai kepada pelaku. Setelah berhasil menguasai tas tersebut, 2 orang pelaku langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor dengan kecepatan tinggi. Kapolsek Tumi Jajar, Yesi Februari Umar, membenarkan adanya peristiwa tersebut. Ia menyatakan pihak kepolisian telah melakukan langkah awal penanganan serta berkoordinasi dengan Polres Tulang Bawang Barat untuk memburu para pelaku. Dari Tulang Bawang Barat, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya selanjutnya pemirsa, Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi Assegaf bersama Wakapolda Lampung Brigjen Pol Sumarto memimpin upacara Hari Kesadaran Nasional sekaligus menganugerahkan tanda kehormatan Satya Lencana Pengabdian kepada 459 personil Polda Lampung dan Polres jajaran pada Senin 19 Januari 2026. Selaku Inspektur Upacara, Kapolda menganugerahkan Satya Lencana Pengabdian kepada 459 personil yang terdiri dari Satya Lencana masa pengabdian 32 tahun, 24 tahun, 16 tahun, dan 8 tahun. Irjen Pol Helvi Assegaf menegaskan pentingnya transformasi dan reformasi Polri yang berkelanjutan, sekaligus memberikan apresiasi atas dedikasi dan loyalitas personel dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di Provinsi Lampung. Kapolda juga menyampaikan penghargaan tertinggi atas pengabdian para personel penerima tanda kehormatan tersebut. Kapolda menegaskan bahwa Polri saat ini berada dalam era transformasi menyeluruh. Sebagaimana ditegaskan dalam Kelomdikpol Polri, transformasi tersebut tidak hanya menyentuh aspek struktural, tetapi juga menyangkut perubahan nilai, moral, etika, dan orientasi penyelenggaraan yang berpusat pada masyarakat. Menurutnya Polri dituntut semakin adaptif, humanis, terbuka, dan profesional dalam menjawab dinamika perkembangan zaman. Usai upacara, Kapolda juga melakukan pengecekan kesiapan kendaraan roda 2, randis operasional sebanyak 38 unit yang digunakan personel untuk mendukung pelaksanaan tugas di lapangan. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan.
Ya pemirsa, mantan Kepala BPN Lampung Selatan, Lukman, bersama 2 terdakwa lainnya, menjalani sidang mendengar keterangan 9 saksi perkara Tipikor, penerbitan hak atas tanah milik Kementerian Agama Republik Indonesia di Desa Pemanggilan Kecamatan Natar, Lampung Selatan, seluas 17.200 meter persegi. Pengadilan Tipikor Tanjung Karang menggelar sidang meminta dan mendengarkan keterangan saksi dari pihak jaksa penuntut umum perkara penyebutan tanah milik Kementerian Agama Republik Indonesia, Senin 19 Januari 2026. Terdakwa Lukman selaku mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional Lampung Selatan, Teresia selaku pejabat pembuat akta tanah atau PPAT di BNP Lampung Selatan, dan Tio Stepanus Sulistyo selaku pengusaha dan pembeli tanah. Ginda Ansori selaku kuasa hukum dari terdakwa Lukman mengatakan, perkara atau persoalan pada tahun 1983 sudah dimulai. Kemudian di tahun 2003, pada saat pemagaran ada yang datang mengklaim status kepemilikan tanah. Dan pada tahun 2024, orang tersebut datang dengan menunjukkan surat tanah. Dalam proses perdata sebelumnya, dimenangkan oleh Tio selaku pemilik. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Hermawan Kanujaya melaporkan. Ya pemirsa, seorang tersangka kasus pencurian hewan ternak yang diungkap Polres Pringsewu meninggal dunia setelah dihadiahi timas panas di bagian kakinya. Pencurian terjadi di Pekon Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu pada Sabtu 10 Januari 2026 sekitar pukul 3 dini hari. Dalam kejadian tersebut, pelaku menggondol 2 ekor sapi milik warga dari dalam kandang. Kapolres Pringsewu AKBP M. Yunus Saputra saat konferensi pers di Mapolres Pringsewu pada Senin 19 Januari 2026 menjelaskan tersangka bernama Chandra, berusia 32 tahun, warga Desa Bulusari, Nuban, Kecamatan Bumi Ratu, Kabupaten Lampung Tengah. Chandra ditangkap petugas dalam rangkaian pengungkapan kasus pencurian sapi lintas kabupaten. Saat dilakukan penangkapan, Chandra diketahui sedang dalam pengaruh narkoba. Diterangkan Kapolres saat penangkapan, tersangka melakukan perlawanan sehingga petugas melakukan tindakan tegas, terukur dengan melumpuhkan di bagian kaki. Setelah diamankan, tersangka kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Namun berdasarkan keterangan dokter yang bersangkutan, dinyatakan meninggal dunia. Menurut keterangan medis, tersangka mengalami shock kardiogenik yang menyebabkan jantung tidak bekerja secara normal. Yunus menegaskan tindakan kepolisian dalam proses penangkapan telah dilakukan sesuai prosedur. Pihaknya juga memastikan seluruh tahapan penanganan terhadap tersangka telah mengikuti ketentuan yang berlaku. Kasus pencurian hewan ternak tersebut melibatkan komplotan yang telah beroperasi selama lebih dari 3 tahun di sejumlah wilayah, termasuk Pringsewu, Pesawaran, dan Lampung Tengah. Hingga kini polisi masih memburu beberapa pelaku lain yang masuk dalam daftar pencarian orang. Dari Pringsewu, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Alam yang mempesona, budaya yang mengakar, dan sejarah yang menawan. Berarti setiap domba ada pelatihnya masing-masing? Ada. Setiap sudutnya selalu punya cerita yang akan diceritakan. Perjalanan keindahan dari negeri yang luar biasa. Jelajah Nusantara. Setiap Sabtu dan Minggu hanya di Garuda TV. Ya selanjutnya pemirsa, niat mencuri besi di sebuah gudang di Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan. 2 terduga pelaku pencurian babak belur dihajar massa. Beruntung petugas kepolisian segera datang dan mengevakuasi keduanya, sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Inilah video amatir warga saat 2 terduga pelaku pencurian tertangkap basah oleh warga sekitar. Pelaku diduga akan melakukan aksi pencurian besi di sebuah gudang di Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan. Kedua pelaku yang belum sempat mengambil barang curian tersebut terlebih dahulu ketahuan oleh anak pemilik gudang, sehingga aksi mereka gagal total. Emosi warga yang memuncak membuat kedua terduga pelaku sempat menjadi sasaran amukan massa.
Beruntung petugas kepolisian segera tiba di lokasi dan berhasil mengamankan serta mengevakuasi keduanya dari kerumunan warga. Akibat kejadian tersebut, kedua pelaku mengalami luka-luka dan langsung dibawa ke puskesmas terdekat guna mendapatkan perawatan medis. Salah satu pelaku diketahui mendapatkan 4 jahitan di bagian kepala akibat amukan massa. Kanit Reskrim Polsek Penengahan, Ibda Teguh Noviardi, membenarkan adanya kejadian tersebut saat beraksi. Kedua pelaku berinisial F dan A, warga Kecamatan Kalianda. Keduanya sempat menyembunyikan sepeda motor di kebun sekitar gudang. Namun sebelum memasuki area gudang, aksi keduanya dipergoki oleh anak pemilik gudang. Keterangan dari kedua orang pelaku, niatnya mau mengambil besi yang di gudang di Sumber Nadi tersebut. Tapi belum sempat terjadi. Menurut keterangan dari pelaku, karena berhubung besi yang mau diambil ini gede, jadi mereka nggak jadi melakukan dan keburu ketahuan sama pemilik gudang. Untuk kondisinya sekarang sudah kita amankan di Polsek. Keadaan sudah dilakukan tindakan medis, yaitu ada yang diobatin pakai obat merah dan ada yang dijahit. Kurang lebih 4 jahitan di kepala. Saat ini kedua terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polsek Penengahan. Sementara itu, petugas kepolisian telah mengamankan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor dan sebuah gunting yang diduga akan digunakan saat beraksi. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV, Hari Afriansyah melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, terkait keluhan wali murid atas makanan bergizi gratis atau MBG yang diduga tidak layak konsumsi di SD Negeri 1 Waiurang Kalianda, Lampung Selatan. Pihak SPPG Kedaton 2 memberikan klarifikasi. Kondisi tahu yang berjamur dan buah jeruk busuk disebut terjadi karena jumlah MBG yang harus didistribusikan terlalu banyak. Kepala SPPG Kedaton 2 Yayasan Kemala Bayangkari, Aldi Koko Julius, menyatakan pihaknya telah meminta maaf kepada wali murid dan Dewan Guru SD 1 Waiurang atas terjadinya kejadian ini. Aldi mengakui kondisi terjadi pada tahap penyimpanan dan distribusi. Menurutnya, jumlah MBG yang didistribusikan terlalu banyak, membuat waktu pengiriman menjadi panjang, sehingga mutu makanan menurun. Namun hal tersebut seharusnya dapat dicegah dengan pengecekan yang lebih ketat. Aldi menegaskan pihak SPPG siap bertanggung jawab jika ada siswa yang mengalami gangguan kesehatan setelah mengkonsumsi makanan tersebut. Sebagai langkah lanjutan, relawan SPPG di lokasi sudah dievaluasi dan pengawasan makanan akan diperketat. Saat Aldi Koko Julius. Saat ini kalau misalnya dari Boka sendiri kita 2 kali, kalau dari dinas kesehatannya itu udah beberapa kali kayaknya 3 sampai 4 kali. Kalau yang sakit sih sejauh ini nggak ada Pak. Kalaupun ada dia biasanya kita langsung gantikan. Kalau misalkan itu tidak bisa nggak masuk ke dapur. Artinya diberhentikan. Langsung diberhentikan. Menu tahu berjamur dan buah jeruk dalam kondisi busuk. Peristiwa ini memicu protes dari wali murid dan guru. Mereka menilai keamanan dan kelayakan makanan siswa tidak terjamin dan mendesak agar distribusi diawasi lebih ketat. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV, Hari Afriansyah melaporkan. Ya pemirsa, ratusan nelayan di Kabupaten Lampung Timur dan Lampung Selatan mengeluh terhambat dan merugi akibat pendangkalan yang terjadi di muara Sungai Waisekampung, Lampung Timur. Kedalaman hanya di kisaran 1 meter atau selutut orang dewasa. Aktivitas nelayan di wilayah terganggu untuk bersandar. Seorang nelayan Lampung Selatan, Samsu Rizal, mengatakan semenjak aliran sungai dangkal, kapal nelayan menjadi kandas bukan hanya terganggu, bahkan mengalami karam dan terguling, jadi nelayan mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Samsu Rizal berharap sebelum musim ikan mulai, berharap kepada pemerintah untuk melakukan pengerukan sungai atau pendalaman aliran sungai Muara Waisekampung supaya akses jalan keluar masuk ke tempat sandar tidak lagi mengalami kesulitan. Terakhir, pemerintah melakukan normalisasi sekitar 10 tahun yang lalu. Untuk saat ini keluhannya di Muara Waisekampung ini terjadi pendangkalan.
Jadi untuk melautnya masyarakat ini agak susah. Keluar masuknya hasil pendapatan mereka kadang-kadang busuk karena tidak cepat tersalurkan akibat ada pendangkalan alur sungai. Sejak kapan, Bang? Sudah hampir 1 bulan nih. Terus ada tindakan dari pemerintah? Sejauh ini belum ada. Kemarin kami sudah mengkonfirmasi ke instansi terkait, cuma belum ada tembusan. Kami sih berharap kedepannya pemerintah lebih cepat untuk bisa melakukan pengerukan untuk di desa kami. Seberapa panjang sih Bang penanggalan ini terjadi Bang? Kurang lebih ada 2 kilo. Dampak selain nelayan terhambat aktivitasnya apa Bang? Dampaknya ada beberapa 3 sih dampaknya. Dampak dari pendangkalan muara Sungai Sekampung ini terjadinya banjir tahunan yang berada di Desa Umbul, Desa Bandar Agung. Yang kedua, pendangkalan di muara sungai akibat lalu lintas nelayan terhalang. Sementara Muklis sebagai nelayan mengatakan semenjak sungai mengalami pendangkalan, selain terhambat ratusan para nelayan melaut untuk mencari ikan, juga berdampak dengan pemukiman warga sekitar pesisir sungai menjadi daerah langganan banjir. Muaranya karena mungkin penumpukan tanah yang banyak, sangat banyak, jadi mengalami pendangkalan yang luar biasa. Nah, itu sejak kapan Bang? Kayaknya 1 bulan lebih lah sudah, sekitar 1 bulan lebih. Selama ini udah pernah ada pengerukan belum dari instansi terkait? Selama ini saya semenjak mungkin sepanjang saya sudah tahu gitu lah, karena saya udah 45 tahun mungkin tinggal di sini, belum ada sama sekali pengerukan dari pemerintah ataupun instansi terkait. Masyarakat meminta pemerintah segera melakukan pengerukan muara sungai Wai Sekampung, Lampung Timur agar arus sungai bisa berjalan dengan lancar. Para nelayan tidak lagi terganggu dan wilayah penduduk di sekitar sungai tidak lagi menjadi wilayah langganan banjir. Dari Lampung Timur, Tim Liputan Garuda TV, Rizwan melaporkan. Ya pemirsa, 1 unit mobil box bermuatan kerupuk jatuh ke sungai usai melintas di jembatan gantung Wai Penghubungan, penghubung Kecamatan Wai Penghubungan, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. Akibatnya tali baja utama jembatan putus dan kondisi jembatan rusak parah. 1 unit mobil box bermuatan kerupuk jatuh ke sungai usai melintas di jembatan gantung Wai Penghubungan, penghubung Kecamatan Wai Penghubungan, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. Akibatnya tali baja utama jembatan putus dan kondisi jembatan rusak parah. Salah satu tali baja pada jembatan yang terbuat dari material kayu tersebut nyaris putus usai dilewati 1 unit mobil pada Sabtu 17 Januari 2026 sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Marzen selaku warga setempat mengatakan jembatan gantung Wai Penghubungan dibangun pada tahun 1973 dan sudah banyak berjasa untuk mobilitas masyarakat setempat. Jembatan kayu usianya sudah 53 tahun itu terputus akibat 1 unit mobil box yang nekat melintas. Sementara Samsuri selaku kepala kampung Tanjung Ratu mengatakan bahwa jembatan Wai Penghubungan biasanya khusus diperuntukkan bagi pejalan kaki dan kendaraan sepeda motor. Jembatan tersebut menjadi jalur utama akses anak sekolah, pedagang, petani, dan pekerja di wilayah tersebut. Kampung yang terdampak terhambatnya mobilitas akibat insiden jembatan tersebut, di antaranya Tanjung Ratu, Purnama Tunggal, Muji Rahayu, Gayu Saksi, Selusbuan. Dari Lampung Tengah, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Satuan Tugas Mitigasi Bencana membongkar bangunan permanen liar yang berdiri di atas lahan milik Pemkot di Jalan AMD Bakung, Teluk Betung Barat. Pelaksana tugas PLT Camat Teluk Betung Barat, Angga Duyansyah, mengatakan pembongkaran dilakukan setelah hasil monitoring Satgas Mitigasi Bencana Kota Bandar Lampung menemukan adanya bangunan permanen yang menempati aset pemerintah daerah.
Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Satuan Tugas Mitigasi Bencana membongkar bangunan permanen liar yang berdiri di tanah lahan milik Pemkot di Jalan AMD Bakung, Teluk Betung Barat. Pelaksana tugas Camat Teluk Betung Barat, Angga Dwi Yasyah, mengatakan pembongkaran dilakukan setelah hasil monitoring Satgas Mitigasi Bencana Kota Bandar Lampung menemukan adanya bangunan permanen yang menempati aset pemerintah daerah. Bangunan diketahui dibangun oleh Usman, warga setempat yang sehari-hari menjalankan usaha laskar bit. Angga menjelaskan pada awalnya yang bersangkutan mengklaim telah mengantongi izin, namun setelah dilakukan penelusuran, baik pihak kelurahan maupun kecamatan memastikan tidak pernah mengeluarkan izin pembangunan di lokasi tersebut. Angga menyebut bangunan yang dibongkar memiliki panjang sekitar 430 meter dan berdiri di atas jalur drainase berdasarkan arahan Ketua Satgas Mitigasi Bencana. Pembongkaran dilakukan guna mendukung pelebaran saluran drainase sebagai langkah antisipasi bencana banjir. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, demikian pemirsa informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita untuk hari ini. Tetap saksikan Lampung 8 dimanapun Anda berada. Saya Dewi Sulistia beserta kru dan jajaran yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.